Dan soal, CV CV, yang datang itu menurut Mian, itu tuh hanya pelengkap cerita pelengkap cerita yang di mana sekarang lagi deket, nggak akan lama. Kalau kalian lihat story Instagram, TikTok Mian, postingan, itu ada clue di setiap pertanyaan kalian. Mantap. Buat semua warga-warga Medan, warga Marelan, di mana? Ustaz apa nama lapangan apa tuh? Itu acara kita? Depan masjid tuh, aku lupa juga. Al Munawwarah. Depan Masjid Al Munawwarah. Lapangan besar ya, betul. Lapangan besar. Oh iya. Ya. Targetku, aku mau lihat Medan bisa nggak lawan provinsi yang lain. Aku mau lihat. Oke, kalian kami kan ya. Akan Palembang. Ya. Mengalahkan Aceh. Aku akan buat satu acara. Pasti bisa kita, weh. Pasti bisa. Panggil lah anggota-anggota. Ya, aman lah, banyak ini. Selalu ya, bang. Selalu ada. Selalu bang. Aman nih. Kalau bisa Medan mengalahkan Palembang, bisa mengalahkan Aceh, aku beli 5 juta, oke? Weh, tambah lagi. Pasal 5 juta kemarin. Jadi gimana? Bisa nggak? Kita ramekan ya, ya. Kita ramekan ibu-ibu ya. Ibu-ibu di share dia. Ini terutama untuk ibu-ibu Marelan ini. Iya. Ramekan ya. Oke, see you. Akan ku berikan seluruh cintaku. Pacar Aisyah siapa, Kak? Belum punya pacar dia. Dia itu kayaknya, aku pernah nanya dia kan, "Bang, kapan nikah, Bang?" Marah dia sama aku, ditanya kapan nikah. Tahu apa bilang dia? Tahap apa aja kau Mila, pertanyaan kau. Nggak mau dia. Mungkin dia mau nikah nih di usia tua dia. Yo guys, balik lagi ke Cookie Kevin. Nah, ini kita masuk ke segmennya Aisar Khalid ya. Kemarin kan Aisar itu memberikan jam tangan ya kepada Mila. Nah, pas beliau mau pulang tuh jam tangannya dibalikin lagi sama Mila ke Aisar, dan itu jam tangannya sangat-sangat mahal guys. Dan ini tuai pertanyaan sama netizen ya, kenapa jamnya dibalikin gitu ya. Nah, ini ada beberapa info dan komentar dari netizen juga ya terkait jam tangan dibalikin Mila dan Aleh Medan katanya. Semoga persahabatan Aisar dan Aleh Medan terjalin selamanya, katanya seperti itu guys. Nah, kita lihat beritanya seperti apa ya dari Aisar Khalid guys. Yang namanya dikasih jam mahal, apalagi bisa beli 3 mobil Brio atau 4 mobil Brio ya, kita ya sebagai penerimanya juga mikir-mikir lah weh. Memang Aisarnya ngasihnya cuma-cuma ikhlas ya karena kebaikan Mila dan Ale. Tapi karena Mila dan Ale juga orang yang lebih baik ya, jadinya mereka mengembalikan hadiah yang diberi oleh Aisar. Jadi janganlah bilang hanya sebatas konten. Ku kasih tahu ya, kalau kalian pergi kondangan ya, kalian kasih amplop minimal isinya 200.000. Nanti ketika anak orang itu pesta pasti kalian balikkan juga kan? Pasti anak orang itu pasti balikkan juga sama kalian kan? Kebaikan memang wajib dibalas dengan kebaikan. Karena apa? Biar silaturahmi tetap terjalin. Makanya Aleh dan Mila lebih memilih mengembalikan jam tersebut karena mikir. Memang Aisar nggak minta kembalian, nggak minta balasan terima kasih, balasan hadiah, enggak. Cuma pasti Ale dan Mila nanti mikir gimana cara balas kebaikan Aisar, gimana cara balas kebaikan Aisar. Kalian ngerti nggak sih sistemnya? Ngerti nggak sih? Jangan kayak si cabai rawit ya. Pengennya dikasih aja tanpa ada timbal balik, tanpa ada keuntungannya. Apa yang bisa dibanggain dari kau sampai orang harus ngorbanin ratusan miliaran? Oh galah. Jangan kau aja sebagai laki-laki nyinyirin, nyinyir sana sini, nyinyir sana. Andai katanya lu pergi ke acara ulang tahun kawan lu, otomatis lu ngasih kado kan, ya kan? Nanti giliran lu ulang tahun, pasti kawan yang lu kasih kado itu bakalan balas yang lebih lagi, ya kan? Itu namanya timbal balik, saling membalas kebaikan. Karena Aisarnya orang baik, dapat kawan seperti Ale dan Mila jauh lebih baik, ya makanya Ale dan Mila itu nggak mau terima. Bukan berarti dikonteni ya. Jadi buat si muncong pedes cabe, kau laki-laki jantan kau ya, nggak usah pala
serabi kali muncong kau. Kalau licin kali muncong kau nggak usah. Hai guys, selamat pagi. Pasti kalian udah ngeliat kan yang Aisar pakai baju ularnya itu, yang mengingatkan kita pada saat Bion Elrumi melawan Jeffrey Nicole. Nah, aku ngeliat Aisar pakai baju tuh udah kayak kembali ke versi awal Aisar yang dulu gitu. Badannya sudah hampir mirip, terus mukanya juga udah lebih berisi, terus model rambutnya, terus gaya-gaya bad boy-nya dia udah kayaknya kembali ke setelan awal Aisar. Jujur karena aku semalam udah piket, jadi belum terlalu update guys. Jadi kalian kalau yang tahu komen dong di bawah, itu meeting tentang apa ya. Tapi aku lihat kayaknya bakal ada event atau acara apa gitu, entah itu live atau apa. Kalian kalau ada bocoran, kalau ada tahu boleh komen di bawah ya. Tapi apapun itu, meeting yang project selanjutnya Aisar, aku selalu mensupport, mendoakan semoga Aisar makin berkembang karirnya, bukan hanya sebagai konten kreator tapi sebagai bisnismen yang sukses, karena suksesnya Aisar itu juga akan berdampak kepada orang-orang yang kurang mampu. Karena secara kita tahu Aisar ini bukan hanya misinya memperkaya diri sendiri aja, tapi lebih ke berbagi kepada orang lain. Dan semoga nanti kedepannya Aisar juga memiliki satu perusahaan besar yang bisa merekrut orang-orang gitu, membuka sebuah lapangan pekerjaan juga. Jadi bukan cuma berbagi dalam bentuk uang atau dalam bentuk bantuan, tapi dalam bentuk pekerjaan akan tetap berkesinambungan, tetap orang merasakan manfaat yang lebih panjang ke depannya gitu. Aku juga sebenarnya udah nggak sabaran banget nunggu updatean Bang Anas yang bakal datang ke Indonesia. Lama banget rasanya, tanggal 20 ya guys ya. Katanya sekitar tanggal 20 atau 25 gitu. Kayaknya tanggal 20-an deh Bang Anas bakal ke Indonesia. Udah gak sabar banget dapat asupan kebucinan antara Bang Anas sama Kak Vio gitu. Ya pokoknya yang terbaik dah buat mereka. Kita selalu memberi support. Ingat, sesama fans jangan saling menjatuhkan, jangan saling kalau beda pendapat itu nggak masalah. Contohnya ya, misalnya fans-fans Aisar seperti aku, Kak Molly, Kak Lia, Kak Nanas, udah, terus Kak siapa lagi namanya, banyak banget. Kita memiliki sudut pandang berbeda-beda. Viti kami juga karakternya beda-beda, tapi kami nggak pernah begaduh, kami nggak pernah ribut-ribut. Jadi kalian juga jangan begaduh kalau misalnya kalian lebih sependapat sama Vitinya siapa gitu. Terus udah nggak usah saling hujat, karena setiap manusia itu guys, menyatukan dua pikiran aja susah. Bagaimana kita menyatukan jutaan atau ribuan pikiran orang lain, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi pintar-pintar kita aja. Kalau misalnya kalian kurang suka sama pendapat-pendapat aku selama aku buat VT, daripada kalian ngomong-ngomongnya nggak bagus, mending kalian scroll gitu. Karena kalian tahu nggak sih, ini aku kan orang medis ya, kalian tahu nggak sih, setiap kali kita menghujat orang, membuat sebuah ketikan yang bahasanya kasar, bahasanya tidak baik, itu akan berdampak ke psikologis kita sendiri. Sedangkan orang yang kita tuju nih belum tentu juga ngebaca tulisan kalian gitu. Jadi usahakan apa yang masuk di pikiran, di hati kita itu hal-hal yang bersih, karena itu akan berdampak ke psikologis kita sendiri gitu ya guys ya. Nah, benar juga ya. Jadi jangan saling hujat ya. Terkait tadi jam tangan yang dibalikin sama Mila ya kepada Aisyar, mungkin karena nilainya terlalu tinggi, jadi Kak Mila ini takutnya aku nanti ngasih ke Aisyar apa ya, jadi apa ya, ketika ngasih contoh ya, dia Aisyar ngasih 10 juta, nah Mila mungkin nggak sanggup ngasih 10 juta, jadi kasih 4 juta kayak jadi nggak enak, akhirnya ya udahlah balikin aja, itu jamnya terlalu mahal ya, pengennya mungkin yang bisa ya lebih murah lah ngasihnya. Jadi ketika Mila mau ngasih ke Aisyar tuh nggak malu-maluin banget gitu loh guys, mungkin seperti itu ya terkait yang Aisyar pakai baju coklat. Nah terkait tadi yang Farel sama Wilona ya di acara pernikahannya Al, itu aku nggak tahu ya beneran di acaranya Al-Ghazali apa enggak, itu videonya aku nggak tahu. Mungkin kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.